berangkat per harinya itu dia itu berguna banget buat keluarganya. Itu yang saya rasain kenapa saya harus buat rumah makan gratis ini. Sedikit yang kita kasih itu banyak manfaat buat dia dan saya Bang Yo, Bang Yo. Saya itu dan mulai kemarin itu lagi buat coba buat dia rumah makan gratis. Namanya itu Silakan Gratis. Di sini itu saya sama Gio sama istrinya Dewi kita itu kerjasama buat rumah makan gratis. Dibilang mudah enggak, karena butuh niat. Karena nggak mau juga cuman bikin doang, habis itu hilang gitu aja. Jadi di sini agak meetingnya agak panjang sama Gio karena dia tahu produksi, harganya berapa, satuannya, kerjanya seperti apa sistemnya. Karena Gio itu base-nya adalah catering. Nah catering itu dia itu sudah mulai dari jam 4 pagi, habis itu bersih jam 7 mulai masak lagi, bersih lagi jam 5 masak lagi. Dia itu sistemnya sudah tahu. Nah makanya saya sama Gio itu saya memplanningkan ini tuh kemampuan dia dan insya Allah juga kemauan kita. Yuk kita bikin rumah makan gratis. Kadang-kadang kita dari dulu mikirnya ini ya bikin restoran tuh untungnya berapa ya. Sekarang kebalikan, kita nggak perlu mikirin untung tapi ya manfaatnya banyak. Tapi dalam rangka apa sih Kak gitu bikin rumah makan gratis? Rangka. Dalam rangka. Sebenarnya nggak ada dalam rangka sih. Kau ini kadang-kadang pertanyaannya nggak ada rangka. Nggak ada rangka, ini juga kebetulan banget sih. Jadi gue sekeluarga sama anak-anak semua kebetulan datang waktu itu jengukin Kenzo karena emang belum jenguk waktu itu kan. Terus pas mau balik, Gio jangan balik dulu, gue ada pengen ngobrol nih katanya. Jadi Dia juga nggak tahu mau ngomong apa. nggak tahu mau ngomong apa karena dia lagi. Itu berapa lama yang lalu ya? 2-3 minggu ya? Iya lah 3 minggu yang lalu doang tuh. Nah akhirnya gue tungguin lah gitu kan, dia beres kerjaannya ngobrol, gue pengen bikin rumah makan gratis nih katanya. Di mana? Tuh deket katanya gitu. Yuk kita lihat yuk, ntar buat ininya buat itunya katanya gitu. Lu bisa nggak pegang ininya manajemen produksinya? Gue bilang ya udah, gue sama istri gue kan emang di catering, gue bilang gitu ya udah lu support ininya, gue yang support manajemennya, yuk kita jalan bareng-bareng yuk gitu. Makanya pertama saya juga ngomong sama Gio, harusnya kita kapan ya Gio ya? Awalnya itu berapa ya? 8. Jadi kalau Dewi ini yang mengerti soal uang segala Yeah. dia tuh lebih kemana bro? Ke ini sih ke bahan bakunya, ke ininya, ke kayak misalnya kita Cara ngirimnya gimana? Ya, cara ngirimnya, cara packing yang bagus tuh gimana supaya cepat dan lain sebagainya lah. Kayak misalnya buat masak 50 tuh butuh ininya berapa kilo, kilo, butuh 100 tuh berapa kilo. Nah, istri yang pegang deh. Kalau balik ke pertanyaannya sampai kapan ya? Sampai selama-lamanya mau ya. Jadi ekspornya itu mereka. Nah pas kemarin itu kita gagal gara-gara kita terlalu idealis. Kita maunya itu jam 2 kelar sekitar berapa pek waktu pajak ya habis itu jam 5 berapa pek. Pas dihitung bukannya gimana kita maunya panjang ya, itu lumayan tinggi, bulannya tinggi banget. Jadi saya bilang sama mereka, kita jangan sampai kita cuma begini doang sebulan 2 bulan hilang, dengan kita menurunkan jumlahnya Pada awalnya. Kita lihat dulu nih gimana ya orang ininya, nanti juga akan terbentuk sendiri. Maunya sih nggak di sini aja, maunya ke semuanya, dan ini kan maunya bisa terus ya sampai terus-terusan deh. terus-terusan. Terus-terusan. Untuk menunya sendiri ada dibuat dari sebuah kain gitu nggak sih atau gimana? Nah, menariknya dari rumah makan gratis Silakan Makan Gratis ini, menu yang dimakan sama mereka adalah menu yang dimakan sama saya. Jadi di kantor saya nanti kalian lihat ya, ini menunya sama persis apa yang dimakan sama orang kantor saya sama saya. Jadi perbedaannya sama sekali nggak ada. Jadi ya itu menarik, tidak bukan kita buat asal-asal ya. Ya beda-bedain gitu yang kasih sama ini. Rasanya biasa, rasanya kurang apa. Kalau saya kan harus makan enak, saya maunya sama dia, gue harus makan enak ya. Jadi udah sama seperti apa yang mereka makan.
Nanti boleh cobain. Nanti boleh coba. Udah dibikinin. Udah. Target utama dari makan gratis ini tuh siapa aja sih beneran? Udah jawab aduh udah. Target makannya yang pasti yang paling memerlukan lah, paling memerlukan yang kebetulan lewat sini atau tahu informasi mengenai rumah makan gratis ini. Seperti kemarin kita ada beberapa ya semacam survei kecil-kecilan deh gitu ya, survei kecil-kecilan. Ternyata yang paling banyak datang lewat itu ojol. Yang kedua itu yang paling banyak lewat itu kurir online. Terus baru sisanya itu pedagang-pedagang sekeliling kayak tukang sayur, tukang es doger dan petugas kebersihan daerah-daerah sini, kurang lebih begitu. Jadi saya tuh sering kalau misalkan saya di jalanan ya, disuruh kita ngobrol sama siapapun itu orangnya. Wah, jadi kalau yang kerja itu jarang sekali makan, cuma makan itu seadanya. Dan kalau dikasih sama orang tuh senengnya minta ampun. Buat dia itu 8.000, 5.000, 15.000 untuk dia cut per harinya itu, dia itu berguna banget buat keluarganya. Itu yang saya rasain kenapa saya harus buat rumah makan gratis ini. Sedikit yang kita kasih itu banyak manfaat buat dia, dan saya juga mau bilang sama kalian semua, kita itu tidak akan bergerak sih kalau misalkan kita mau puasa Senin Kamis atau kita buat makan seperti ini kalau padilahnya tidak ada. Jadi Senin Kamis itu kalau dipaksa nih untuk puasa dong Senin Kamis, kalau misalnya nggak tahu manfaatnya dia nggak akan ngelakuin apa-apa. Tapi ketika dia tahu kalau puasa Senin Kamis itu nggak perlu minta apa-apa, karena Allah itu paling tahu paling kita mau. Jadi diam aja, lakuin aja, pasti dia lakuin. Sama seperti ini, saya kenapa buat seperti ini karena saya pernah dengar pas waktu di Mekah dulu ya, orang lagi puasa, ketika kita ngasih makanan ke orang itu, pahala dia di hari itu semuanya di sebagian itu hampir sama dikasih ke kita. Jadi bayangin kalau misalnya kita bisa menafkahi berapa orang ini ya, yang dia itu menafkahi keluarganya semuanya. Saya punya niatan sama Gio sama Dewi juga, sama teman-teman di sini yang udah bekerja keras ya. Mudah-mudahan pahalanya ngalir juga kita insya Allah. Amin. Jadi kalau nggak ada itunya kan malah jadi kayak teknis aja ya, mau buka ini, mau ya mungkin ya mau memperlihatkan ke orang-orang gue udah buka nih, gue hebat nih, itu mana gitu. Kalau kita lebih ke arah apa sih manfaatnya buat kita, apa sih manfaatnya buat kehidupan kelak nanti. Maunya tiap hari, cuman minggu ini kita liburin dulu karena pekerjanya juga kita minimalis dulu ya. Karena memang kita itu tidak ada bantuan dari siapa-siapa. Tapi banyak nih kemarin sudah WhatsApp tuh bro dari Im gimana Im kalau misalkan ini mau bantu mau ini Ikutan deh istilahnya. dengan senang hati. Nah ketika itu misalkan besar atau gimana kan kita bisa buat tempat lain ya. Cuma sementara ini memang kita sendiri dan tidak minta ke orang-orang untuk ayo dong ini aduh itu enggak deh, karena buat apa kita buat ini kok nggak tahu bukan resiko bilangnya, nggak tahu pengeluaran kita berapa. Sekarang yang kita lakuin itu masih 100 kesananya pasti bisa mencapai yang masih gede banget ya. Nah kita nggak tahu di sini bisa berapa tahunnya. Saya takutnya kebajirai makanannya kita 100 dulu ya. Kemarin tuh 100 berapa menit tuh? 140 menit habis. 40 menit. 140 menit kurang lebih habis. Itu pun karena perdana masih banyak yang belum tahu gitu. Nah kayaknya sih kalau udah mulai banyak yang tahu, lebih cepat lagi sih habisnya. Kayak rumah makan gratis itu ya, sebelum dia buka jam yang punya Adit ya, saya terinspirasi dari dia. Hai Adit, terima kasih ya, mudah-mudahan amalnya wah hebat dia tanpa bekerja apa-apa saya ngelakuin ini, mudah-mudahan untuk pahala ini ke dia ya, karena dia menginspirasi saya. Jadi dia itu sebelum jam 12 teng sudah ada sekitar puluhan orang sampai ratusan orang yang ngantri. Nah kalau ini sudah terbentuk seperti itu baru kita membicarakan berapa ya setelah ini. Kalau awal-awal masih kita takutnya mubazir makanannya. Iya. Awal mula juga Baim kan bilangnya kan, bro kita coba 250 siang, 250 sore gitu. Iya itu dia. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan kalau apakah animonya sebesar itu gitu kan untuk awalan gitu. Lebih baik kayak misalnya 100 udah mulai banyak yang tahu dan mulai banyak yang nggak kebagian, kita naikin 50 gitu. 150 mulai banyak lagi yang ngantri nggak kebagian, kita naikin 50. Nah lebih baik seperti itu sih. Mas Baim, untuk pengunjung Mas,
Mereka datang satu orang satu paket kah, atau misalnya dia bawa buat istri dan anak di rumah, seperti apa nih? Nah yang kemarin dia nih yang ada nih. Nah, Ya, itu kan mesti ada ya. Jauh dari ini. Dari terus aja. Gimana, Bang? Kemarin juga ada beberapa. Jadi memang policy kita, kebijakan kita untuk memang supaya lebih tepat sasaran, tepat guna. Dewinya nggak mas. Oh iya benar. Ya sini benar. Supaya lebih tepat sasaran, lebih tepat guna apa yang kita berikan ini, itu kita punya policy tidak boleh diwakilkan. Ada juga kemarin ada, Mas titip buat sana 15 gitu. Nah bisa lah. Ah, Oh iya ya. ada itu. Ada kemarin. Saya nggak ada kemarin. 15 nih buat apa, buat siapa, perlu apa enggak gitu kan. Nah kalau misalnya langsung ada yang ngambil 15 sini, 20 sini, ya 3 orang aja udah beres dong 100 gitu kan. Oke. Nah jadi emang lebih ke orang yang membutuhkan lah gitu, yang kebetulan lewat atau memang yang udah tahu. Jadi kayak yang ada kadang-kadang kemarin lucu tuh, ada anak SMP bertiga jalan gitu kan. Om, saya boleh nggak Om, katanya gitu. Terus kata ini apa Bang Andik sini, coba di sini lihat khusus untuknya ada buat anak-anak nggak? Kalau nggak ada berarti nggak boleh makan, katanya gitu. Jadi emang di depan udah kita tulisin juga tuh khusus untuk driver online, ada pemulung, tukang sapu jalan, kebersihan dan lain-lain. Takutnya kan anak-anak yang sebenarnya punya rumah, punya Iya. Pulang sekolah, duit jajan dia simpen, makan gratis tiap hari. Tapi yang sebenarnya juga nggak tahu ya ke depannya mau gimana. Siapa tahu. Kita berjalan aja sih. Iya. Kita nggak pernah, takutnya juga yang kita susun di Singapura tiba-tiba perlu banget. Nah, kita juga nggak tahu ya. Makanya kita jalanin dulu. Juga ini pertama kali ini ada datang ke sini, saya pertama kali ngeliat gimana sih orang datang. Ini pertama kali karena kemarin saya nggak bisa datang ya, berhalangan. Mungkin support dari Kak Paula sendiri seperti apa? Oh dia support banget ya, karena ya kalau untuk orang lain dia pasti support banget, nggak perlu tanda-tanda. Kemungkinan dia besok juga kesini untuk berbagi juga. Ya. Hari ini nggak bisa datang. Hari ini nggak bisa. Kabarin video mungkin untuk rencananya bakal kesini baru ngambil saya diapel online gitu. Atau kalian berdua bakal terjun bagi-bagi. Nanti aja lihat. Jadi emang mereka yang kesini, nanti ada isi data dan lain sebagainya lah gitu. Mungkin saya 3 menit lagi harus buka matanya. Ya, saya tadi. Ya. Ayo, Terima kasih loh.